perhitungan dan cara pembuatan larutan standar. Larutan standar atau larutan induk ya, maksudnya itu di sini kita membuat larutan induk dulu sebelum membuat deret larutan standar ya. Nah, biasanya untuk larutan induk itu konsentrasinya ya terutama untuk logam yang mungkin tidak mahal ya, itu 1000 ppm. Kemudian kalau dibuat dalam bentuk molar itu biasanya 0,1 molar. Gitu. Sehingga nanti kemudian untuk membuat larutan standar ya, atau untuk membuat larutan kalibrasi untuk eh, kurva standar itu nanti dilakukan pengenceran dari larutan ini. Kemudian kenapa kok tidak langsung ya kita misalnya konsentrasi yang di kurva standar itu 2, 4, 6, 8, 10 ppm misalnya langsung kita membuat larutan segitu. Itu tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena konsentrasi yang sangat kecil tentunya menimbangnya semakin kecil ya. Kemudian dari kesalahan menimbang itu sudah cukup tinggi ya. Nanti kalau misalnya kalau kita membuat larutan sangat encer dari itu tadi, maka kesalahannya semakin banyak. Untuk menimbang minimal adalah 0,1 gram atau 100 miligram ya. Kalau untuk timbangan yang biasanya selama ini kita pakai ya. Kita kan selama ini menggunakan eh, timbangan analitik dengan angka 4 angka di belakang koma ya. Jadi itu supaya kesalahan penimbangan kecil maka menimbang minimal adalah 0,1 ya, itu dari segi menimbang. Kemudian dari segi pembuatan larutan induk ya, kenapa kita harus membuat larutan induk, karena nanti kita mengencerkannya dari situ ya, mengencerkannya dari larutan induk itu kita encerkan misalnya dari 1000 ppm menjadi 100 ppm. Kemudian dari 100 ppm kita ke yang lebih kecil lagi ya, kita menggunakan alat ukur volume ya, kemudian kita pipet dan kita adkan pada volume tertentu. Nah, kemudian selain itu kalau kita mempunyai larutan induk yang konsentrasinya cukup tinggi itu bisa disimpan untuk beberapa waktu ya. Misalnya kalau kita misalnya mempunyai larutan dengan 1000 ppm atau mungkin kita juga punya larutan 0,1 molar itu kan konsentrasinya cukup tinggi ya. Nah, ketika disimpan wadah ya kan pasti ada wadahnya ya. Wadahnya itu pasti akan menyerap ya, menyerap ion-ion itu misalnya ya. Jadi konsentrasinya pasti berkurang ya. Jadi kemudian untuk konsentrasi yang sangat encer yaitu larutan baku yang kita gunakan untuk kurva kalibrasi misalnya 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm seperti yang saya sebutkan tadi itu harus dibuat baru ya. Jadi buat baru yang dari pengenceran ini yang dari 1000 itu kita buat 100 dulu misalnya 100 ppm kemudian baru kita encerkan ke konsentrasi yang lebih kecil. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh menyimpan yang 1 sampai sekian ppm yang konsentrasi kecil tadi untuk disimpan, artinya disimpan itu nanti mau digunakan lagi itu ya. Itu nanti pengaruh penyimpanan itu sudah berpengaruh ya, karena karena akan diserap oleh botol itu. Loh, kenapa untuk konsentrasi kecil tidak bisa ya, karena konsentrasi yang kecil itu kalau nanti botolnya sama misalnya dengan volume 100 untuk yang konsentrasi kecil maka penyerapannya itu juga cukup besar sehingga sangat berpengaruh terhadap nilai yang hanya 2 ppm, 4 ppm tadi sangat berpengaruh ya, berkurangnya banyak. Sementara untuk yang konsentrasi besar misalnya 1000 ppm itu tidak terlalu berpengaruh dengan diserap oleh botolnya ya. Jadi meskipun itu nanti suatu kali pasti akan berpengaruh juga ya, tapi kalau masih dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama selama kita ya paling 1 bulan lah seperti itu masih bisa dipakai ya seperti itu. Jadi faktor kenapa kita harus membuat konsentrasi besar gitu ya. Jadi yang pertama kalau disimpan itu lebih awet begitu ya. Ya ibaratnya seperti ini. Ada seorang itu punya uang cuma 10.000 ya. Satunya temanmu itu ada yang sangunya tiap hari itu 100.000. Sementara harus makan ke kantin eh, dengan biaya 10.000 tadi ya misalnya. Yang punya uang 10.000 langsung habis ya. Sementara yang punya 100.000 atau mungkin lebih dari 100.000 ya, mungkin 1 juta gitu ya. Jadi, ini beratnya kan jauh tadi ya.
sudah 2 angka di belakang koma. Yang satu misalnya 1 juta gitu, dikurangi 10.000 kan nggak kroso kan seperti itu. Nah itu ya ibaratnya seperti itu. Oleh karena itu harus di konsentrasinya besar, juga selain dari penimbangan juga dari keawetan itu. Kemudian sekarang bagaimana cara membuat larutan induk PB 2+ 1000 ppm sebanyak 100 ml dari PB nitrat ya, dengan AR 331,2 gram per mol. Kemudian hitunglah berapa PB nitrat yang dibutuhkan ya, langsung di sini secara logika dulu ya. Kan kita mau mengambil PB dari PB nitrat. Berarti berapa banyak yang kita timbang dari PB nitrat? Tentunya MR-nya PB nitrat itu dibagi AR dari PB. Kemudian dikalikan 1000 mg, artinya 1000 mg itu ppm kan artinya 1000 mg per liter gitu ya. Jadi ditulis di sini 1000 mg per 1000 ml kan seperti itu. Kali 100 per 1000. Ya. Per 1000 ini apa? Juga sama 1 liter. Ya. Dari 1 liter itulah kita kan hanya membuat 100 ml. Ya, oleh karena itu dari MR ini dibagi airnya dikalikan 1000 per 1000 kali 100 per 1000 sama dengan 0,1600 gram. Jadi kita menimbang PB nitrat itu sebanyak 0,1600 gram ya. 00 ini harus ya. Karena untuk membuat larutan standar ya. Mungkin ini agak berbeda dengan kalian waktu titrasi. Kalau titrasi itu tidak harus persis tapi teliti gitu. Jadi semua angka dicatat tapi teliti, tidak harus persis ini. Tapi kalau untuk membuat larutan standar diusahakan persis ya. Supaya nanti waktu membuat kurva kalibrasi itu tidak ada koma-koma begitu. Ya, jadi 1 ya. Komanya maksudnya itu 0,00 ya, bukan koma sekian-sekian ya, tapi 0,00. Jadi itu untuk memudahkan. Kalau misalnya kalau di kimia analitik kuantitatif kan pokoknya nimbang misalnya 0,3 itu boleh 0,5 sekian atau 0,6 sekian boleh. Ya, tidak harus 0,1 persis konsentrasinya. Tapi kalau ini harus ya diusahakan harus ya. Jadi nanti sesuaikan ini. Dan itu kalau sudah pengalaman bagi kalian itu tidak lama menimbangnya. Ya, sudah ketemu sekian. Kemudian bagaimana cara membuat larutannya? Ya seperti di kimia analitik kuantitatif ya. Sebanyak sekian gram tadi dilarutkan secara kuantitatif ya. Bagaimana caranya kan kalian sudah tahu di kimia analitik kuantitatif ya, di dalam labu takar 100 ml kemudian diencerkan dengan asam nitrat ya, karena ini ion-ion ini harus awet ya, artinya dia harus dalam bentuk ion. Kalau dia pH-nya agak besar sedikit ya, ini harus pH-nya harus di bawah 2 ya. Kalau lebih besar dari itu ya, maka PbOH 2 kali akan terbentuk dan sebagainya itu ya. PbOH 2 kali pada pH di atas 3 misalnya itu sudah mulai terbentuk. Ya, sudah mulai terbentuk. Dan itu nanti dia akan menempel pada permukaan wadah. Ya, oleh karena itu supaya dia tetap dalam bentuk ion, maka dia harus dilarutkan dalam asam nitrat. Ya. Kalau 0,1 ini kan pH-nya 1 gitu ya, kasarannya kan seperti itu ya. Kemudian dikocok nggak mungkin. Nah setelah itu jangan tetap ditaruh di situ, jangan tetap di labu takar, harus dipindahkan dalam botol plastik 100 ml yang bersih dan dibilas dan botol itu juga harus dibilas dulu ya secara kuantitatif seperti kalian kalau memasukkannya ke dalam kuret seperti itu ya. Jadi nanti botolnya harus dibilas dulu dengan larutan ini kemudian baru dia dimasukkan. Jadi nanti volume akhirnya tidak 100 ml ya, mesti berkurang mungkin tinggal 90 ml seperti itu. Nah itu nanti kalian mengambil dari mengencerkan dari situ ya, dari situ nanti besok saya mau praktikum mau praktek ya, dari situ ngambilnya sampai nanti habis lah ya. Jadi seperti itu. Kemudian nanti membuat lagi. Oh ya, kenapa kok botol plastik ya, karena botol plastik itu penyerapan ion-ionnya itu lebih kecil dibandingkan dalam botol kaca. Tetapi khusus untuk merkuri ya, itu ditaruh di botol kaca. Ya, jadi tetap dia dipindahkan ke dalam botol kaca. Jadi bukan botol plastik. Kenapa? Apakah di botol kaca nanti tidak diserap? Sama diserap. Tetapi kalau untuk merkuri, khusus untuk merkuri, itu lebih parah kalau dia ditaruh di botol plastik. Gitu. Jadi sebetulnya sama-sama tidak boleh di dalam botol kaca, tetapi untuk khusus merkuri dia malah ditaruh di kaca karena plastik itu lebih parah absorpsinya. Nah, untuk khusus untuk merkuri itu
waktu simpannya hanya 2 hari kalau tidak salah. Jadi tidak boleh terlalu lama karena dia sendiri juga bisa bereaksi dengan wadahnya ya. Seperti itu, kemudian dia akan berubah dan sebagainya. Jangan lupa dicatat itu ya, apa eh, konsentrasinya ya tadi Pb2+, kalau nggak apa-apa kalau misalnya tulis dari apa sekian ppm. Kemudian ditulis tanggal pembuatannya ya, barangkali terlalu lama nanti juga sudah berubah ya. Kemudian bagaimana membuat larutan induk Pb2+, 0,1 molar sebanyak 100 ml dari Pb nitrat 331,2 gram per mol. Nah, kalau kita melihat reaksinya PbNO3 2 kali garam air kan jadi Pb2+ dan 2NO3 min ya. Kalau PbNO3 2-nya ini X mol, ini juga X ya, sama-sama 1, ini 2. Nah, kalau sudah seperti itu kita tidak perlu tahu AR-nya Pb ya. Jadi langsung kan sama molnya ya. Jadi yang di angka yang penting ya itu ya ini saja sudah. Kali 0,1 yang kita inginkan, kemudian volume yang kita inginkan dibagi 1000. Pasti ada 1000 ya di sini karena satuan dari M itu kan mesti per 1000 mili ya atau per liter. Sehingga ditimbang 3,3120 gram. Itu cara membuat larutan dan penyimpanannya sama dengan yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Dan ini termasuk untuk membuat larutan untuk tujuan potensiometri ya, potensiometri. Kemudian nanti untuk konsentrasi yang lebih encer tinggal diencerkan dari sini, misalnya untuk 10 pangkat minus 2 ya berarti diambil dari ini 10, kemudian diencerkan 10 kali ya atau 100 gitu ya. Dan itu terus ya, jadi nanti yang untuk 10 pangkat min 3 ngambil dari 10 yang pangkat 2 yang mungkin sebelumnya sudah saya jelaskan. Terus masalah volume untuk membuat larutan standar. Ini tadi contohnya misalnya 100 mili. Itu tergantung tujuan ya, tergantung tujuan. Kalau misalnya atau tergantung alatnya ya. Kalau alatnya itu dengan volume yang kecil saja cukup, maka kita bisa lebih hemat dengan volume yang lebih kecil. Hemat di bahan itu artinya bahan kimianya juga airnya. Seperti itu ya. Jadi boleh saja kita nanti membuat larutan dengan volume 50 atau 25 atau bahkan 10 ya. Jadi kalau semakin mahal bahannya apalagi ya, itu kita membuat sekecil mungkin gitu ya, supaya nanti ya itu tadi ada yang 1 gram itu jutaan harganya ya, jadi harus dipertimbangkan. Dan khusus untuk yang mempunyai harga mahal gitu tadi ya, itu mungkin kita tidak perlu membuat larutan induk gitu misalnya ya. Waduh ini harganya mahal misalnya kalau phenycol itu 1 gram itu sekian gitu ya. Ya bolehlah kita menimbang dengan kesalahan ya. Dan jika dia mungkin juga tidak stabil ya kalau disimpan, maka itu kita ya agak dimaafkan untuk menimbang di bawah 0,1 ya seperti itu. Jadi nanti harus dengan pengarahan dosen ya, jadi jangan sampai nanti itu bahan mahal kalian mengikuti apa yang disampaikan di teori ini harus menimbang 0,1 ya, jadi harus bertanya pada dosen terutama untuk yang penelitian ya. Itu nanti kalau harganya yang mahal itu ya, misalnya ada chloramphenicol, ada apa ya, hidroquinon dan sebagainya, atau ini apa dopamin gitu ya, itu mahal dan tidak stabil. Jadi nanti nimbangnya seberapa, kita buat larutan seberapa itu sesuai kebutuhan saja ya, sesuai kebutuhan. Jadi nggak perlu induk-induk dan sebagainya itu ya, itu mungkin itu harus melalui apa diskusi dulu dengan pembimbing. Kemudian ini diinginkan pembuatan larutan standar atau kurva kalibrasi ya, bagaimana diinginkan membuat ini konsentrasi sekian. Disiapkan 7 tabung reaksi misalnya 100 mili sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, terserah ini nanti 100 atau berapa volume akhirnya ya. Kemudian dibuat larutan Pb 100 ppm 100 mili misalnya ini misal saja dari Pb 1000, maka kita tetap menggunakan rumus P1N1 sama dengan P2N2 seperti skema analitik kuantitatif ya, seperti ini. Untuk standarnya 5 ya, tapi kita menyiapkan 7 karena nanti satunya itu untuk belangko ya, satunya untuk belangko dan satunya untuk sampel ya, satunya untuk sampel.
Kemudian ini tidak harus 100 tadi ya, tergantung butuh berapa dan disesuaikan ya, jadi menyesuaikan. Ini hanya contoh. Kemudian untuk larutan blanko itu tanpa diisi PB ya. Kemudian yang labu berikutnya diisi. Jangan lupa juga di labu itu diberi label ya, 0, 2, 4, 6, 8, 10 seperti itu. Kemudian sampelnya tentunya tidak ditambah PB. Nah, untuk yang sampel diisi 10 mili sampel ya, khusus untuk sampel diisi 10 mili sampel. Misal ini hanya contoh juga, tergantung 10, 50 atau berapa, itu tergantung apakah dalam sampel tadi konsentrasinya sangat kecil. Kalau konsentrasi di sampel sangat kecil, maka kita buat volumenya lebih besar ya, asalkan tidak melebihi dari volume akhir yaitu 100 mili misalnya seperti itu. Jadi oh ini konsentrasi sangat kecil ini di sampel, ya sudah kita isi 50 misalnya dengan bantuan buret misalnya ya, mengisinya seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita juga menambahkan reagennya itu diisikan pada semua botol ya, beri cover semua botol ini, jadi pelakuannya harus sama ya, yang berbeda hanya di sini ya, semua harus sama. Kemudian nanti kita bisa menghitung konsentrasi PB berapa kan dari yang kita tambahkan ya, dengan N1 P1 N2 P2. Nah ini itu ternyata konsentrasi PB2 plusnya, karena kita tidak menambahkan PB di sini berarti 0. Kemudian di sini 2, 4, 6, 8, 10 ya, cara menghitungnya N1 P1 N2 P2. Kemudian di sini yang ditanyakan ya, nanti sampelnya ini berapa kan begitu ya. Nah itu kemudian diukur absorbansinya, tentunya semua punya data ya. Untuk yang blanko ya, itu kita buat 0 dari alat ya, kita buat 0 dari alat, kecuali mungkin untuk apa ya, untuk volta gitu ya, kita tidak bisa memaksakan dia 0 ya, jadi seadanya nanti dikurangi blanko ya. Tapi kalau untuk spektro bisa, AS bisa dibuat 0 ya. Kemudian kalau itu sudah dibuat 0 ya, untuk AS maupun UV-Vis misalnya, itu nanti jangan dimasukkan kurva kalibrasi ya, yang 0 ini tidak usah dimasukkan, yang dimasukkan adalah yang mulai 2 sampai 10 ini. Itu saja ya. Karena apa? Saya pernah punya anak bimbing yang ternyata ini dimasukkan juga gitu. Tidak perlu, tidak usah dimasukkan ya. Yang ini mulai ini sampai ini, karena ini blanko sudah kita nolkan. Kemudian data ini dimasukkan, kemudian nanti ini data ini dibuat kurva kalibrasi. Ya, dibuat kurva kalibrasi. Nah, untuk mengambil ini itu menggunakan buret atau pipet ya, pipet ukur, tahu ya pipet ukur, atau itu pipet berskala. Maksudnya pipet berskala, bukan pipet volume. Kalau pipet volume itu kan hanya satu volume. Kalau ini misalnya 10 mili itu ada apa? Strip itu ya. Itu bisa digunakan untuk mengukur ini. Ada dosen ya tertentu. Ya mungkin ada beberapa dosen yang menggunakan buret lah. Kalau sekarang cuma 10 mili, 2 mili, masuk buretnya kita 50 mengukur volume segini. Itu sekarang apa fungsinya pipet ukur tadi? Ya pipet berskala tadi gunanya apa kalau tidak dipakai untuk ini ya? Selama ini saya menggunakan ini bagus hasilnya. Ya seperti itu. Jadi kalian bisa menggunakan pipet ukur atau pipet berskala. Nah kemudian diancarkan dengan air ya, atau terserah, nggak tahu nanti pengencer terakhirnya itu apa ya, tergantung di prosedurnya nanti ya, masing-masing punya. Ini hanya contoh. Nah kalau untuk AS misalnya tanpa reagen ya misalnya seperti itu. Kalau yang dengan reagen itu misalnya nanti diberi pewarnaan dan sebagainya ya, di pembentukan kompleks dan sebagainya ya. Kemudian diatur buffer ini mungkin untuk volta seperti itu ya. Kemudian pengencernya tergantung lah tadi, misalnya pengencernya pakai alkohol, pakai air dan sebagainya, itu mengikuti prosedur itu ya. Kemudian semua diukur absorbansinya. Itu tadi ya sudah diukur absorbansinya, ternyata seperti ini. Saya buat ideal sekali ya, di R kuadratnya adalah 1. Persamaannya seperti ini, 0,079 X plus 0,05. Hitung kadar PB dalam sampel, gunakan ini. Jangan lupa dikalikan faktor pengencerannya, yaitu ya, jadi dimasukkan sini ya, tadi absorbansi dari sampel tadi masukkan di sini sehingga X-nya ketemu. Setelah X ketemu, jangan lupa kali faktor pengenceran, karena dari sampel kita tadi 10 mili ditambah ya, kan kita tadi dari sini kan 10 mili sampelnya ya.
maka faktor pengencerannya itu. Terus volume akhirnya kan 100, berarti 100 per 10 kali atau sama dengan 20. Ya, jadi setelah ketemu X kalikan 20. Nah, itu adalah kadar dari PB yang kita ukur, ya gitu. Kemudian catatan untuk sampel yang memiliki intensitas absorbansi atau arus dan sebagainya di bawah kurva kalibrasi, maka digunakan adisi standar. Jadi sampel itu harus masuk di kurva standar ini. Kalau di bawah ini kita harus menggunakan standar adisi. Karena apa? Di sini belum tentu lurus. Ya bisa saja di sini belok gini. Ya, jadi kita tidak bisa menggunakan persamaan ini. Oleh karena itu biasanya digunakan standar adisi untuk memperkecil kesalahan-kesalahan itu. Kemudian untuk setiap ion itu belum tentu konsentrasinya sekian, ya belum tentu, jadi tidak sama. Ya, jadi nanti kalian harus mengikuti prosedur kalau misalnya ada prosedur di situ. Bisa misalnya di sini 1 sampai 5 dan sebagainya, karena kelurusan ini itu tergantung macam-macam, tergantung metodenya, kalau metode yang sama pun tergantung ionnya apa, seperti itu ya. Misalnya untuk CU beda lagi, nggak sini konsentrasinya. PB pun bukan ini mungkin ya, ini saya hanya ngasih contoh saja. Ya, jadi nanti kalau perlu juga ditanyakan ke operatornya, saya membuat kurva standar konsentrasi berapa begitu, karena di situ di buku panduan itu sudah ada ya, CU yang memberikan hubungan linier itu konsentrasi sekian sampai sekian, Na sekian sampai sekian, Ca sekian sampai sekian gitu ya. Kemudian ini contoh soal, sampel batuan diperkirakan mengandung PB ditimbang sejumlah 0,1500 gram. Dilarutkan dengan asam sampai volume 250 ml dalam labu takar. Sampel ini kemudian dipipet 5 ml ditambah reagen seperti tabel yang tadi ya. Menggunakan kurva kalibrasi seperti contoh juga. Absorbansi yang terukur adalah 0,27. Hitung kadar PB dalam sampel batuan tersebut dalam persen berat per berat. Jawab, sampelnya 0,1500 dilarutkan 250, dipipet 5, ditambah reagen dan sebagainya sampai 100 ml. Kemudian persamaan regresinya Y sama dengan 0,075X plus 0,05. Y-nya kita masukkan 0,27 sehingga X-nya ketemu 2,93 ppm. Nah, ini jangan lupa dikalikan faktor pengenceran, yaitu pengenceran akhir kan 100. Sampelnya diambil jadi cuma 5. Terus kemudian dikalikan ppm ini ketemu 58,60 ppm. Kemudian kita hitung balik yang di sini ya. Dalam 250 ml sampel mengandung 250 per 1000 ml kali 58,60 sama dengan 13,90 mg. Kenapa kok per 1000? ppm ini artinya kan per 1000 mili ya. Ya, ini kan dalam hal ini kan per 1000 mili. Artinya 58,60 mg per liter kan begitu. Padahal sampelnya dilarutkan dalam 250. Berarti kan di dalam 250 itu mengandung 250 per 1000 ml kali ini, sehingga dalam 250 itu mengandung PB2 plus 13,90 mg. Kemudian karena ini permintaannya persen, dalam 100 gram mengandung berapa? 100 gram dibagi nimbangnya ini ya, nimbangnya kan cuma segini, 100 gram bagi ini kali ini, sehingga ketemu 9.266,67 mg atau 9,2667 gram atau 9,2667 gram per 100 gram atau 9,2667%. Begitu ya menghitungnya ya. Untuk yang lainnya kalian bisa latihan sendiri. Kemudian selain kurva kalibrasi dengan berbagai konsentrasi, itu ada juga larutan yang hanya mempunyai satu standar ya. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya arus atau intensitas yang terukur itu tidak boleh jauh beda. Misalnya seperti ini kan masih dekat lah, dianggap dekat. Jadi tidak boleh misalnya satunya ini 10, satunya 100, kan terlalu jauh. Itu kesalahannya besar. Jadi nggak boleh hanya menggunakan satu standar. Nah, kalau ini kan menggunakan satu standar, tapi konsentrasinya harus sedekat mungkin, begitu ya. Tapi ini mungkin sudah dari pengalaman ya. Biasanya mereka yang sudah pengalaman, oh saya ya mungkin untuk cara cepat atau bagaimana hanya sekedar tahu begitu, mungkin tidak apa-apa. Ya, jadi terus kemudian
larutan ini ya mempunyai arus sekian, sedangkan PP dengan 10 PP konsentrasi 10 ppb mempunyai arus sekian. Berapa kandungan PP 2+ dalam larutan A? Ya ini P 10,50 dibagi 12, ini kali ini sama dengan 8,75 ppb. Ya, itu. Ya, boleh digunakan untuk satu larutan standar asalkan tinggi arus atau sinyalnya lainnya tidak boleh terlalu jauh berbeda sehingga menimbulkan banyak kesalahan. Idealnya tetap menggunakan larutan standar dengan berbagai konsentrasi, kemudian dibuat kurva kalibrasi. Kemudian ini contoh metode adisi standar. Disediakan 5 lampu takar 100 ml dan diisi larutan seperti tabel. Seperti ini. Ya. Untuk adisi standar, karena namanya standarnya itu ditambahkan, maka sampelnya dimasukkan di situ. Ini juga tergantung apakah besar apa kecil ya kadarnya di situ. Kalau terlalu kecil sekali boleh kita dari separuh ini ya kan. Pokoknya nggak boleh melebihi ini ya. Jadi nanti setelah ditambah tidak boleh melebihi harga 100. Terakhir pasti ditambah air, dianjurkan dengan air. Ya sampelnya sekian, ya, 25 diisi semua. Kemudian yang pertama tidak usah diisi PP, kemudian yang lain diisi. Konsentrasi PP yang ditambahkan ini harus ditulis yang ditambahkan. Kenapa ditulis yang ditambahkan? Karena di dalam sampel ini sudah ada PP. Kalau kita tuliskan di sini 5, 10 tanpa ditambah yang ditambahkan, maka itu adalah yang tidak benar ya. Karena di dalam sampel ini sudah ada PP-nya. Maka itu di sini konsentrasi yang ditambahkan. Ya baik ada ataupun tidak di sini, tapi di sini tetap ditulis yang ditambahkan. Kemudian sama dengan cara yang tadi dianjurkan sampai volume akhir 100 ml. Kemudian diukur masing-masing absorbansinya pada kondisi optimal. Ini contohnya, ternyata absorbansinya sekian ya. Untuk sampel meskipun dia tidak ada itu ada ya, karena memang di situ ada PP. Tapi kan ini di bawah kurva standar ya. Kemudian semua ini dimasukkan kalau ini ya. Jadi ini semua dimasukkan ke persamaan kurva kalibrasi ya. Yang satu yang 0 ini 5 ini 10 ini. Itu datanya ini. Itu dimasukkan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Kemudian sehingga ketemu 0,0342 X plus sekian. Nah, untuk standar adisi itu Y-nya 0 ya. Untuk standar adisi Y-nya 0, ini kan Y-nya 0. Nah, sehingga kalau ini diteruskan sana, itu berapa konsentrasi di sini? Tapi ini dianggap positif ya. Jadi harga mutlak. Di sini meskipun ketemu negatif, tapi harga mutlak ya. Jadi kalau kita teruskan ke sini, itu adalah saat X itu konsentrasinya di sini. Untuk standar adisi Y sama dengan 0 sehingga X sama dengan ini harga mutlak 0,098 per 0,0342 sama dengan 2,86 ppm. Nah, jangan lupa juga dikalikan faktor pengenceran. Kalau kita lihat faktor pengencerannya adalah ini dari 25 menjadi 100 berarti 100 per 25. Ini sama dengan 11,46 ppm. Ya, mungkin itu. Kalau ada yang kurang atau perlu ditanyakan, kalian bisa menanyakannya langsung ya. Apa-apa lewat WA atau kalau nggak bisa ini direkam suaranya dimasukkan ke WA. Terima kasih, selamat belajar, selamat UTS, semoga sukses.